Halo semuanya, saya dengan Wahyu Darmono. Saya ekonom dan juga saat ini sebagai dekan dari Fakultas Bisnis Universitas Sampurna. Saya ingin sedikit sharing terkait dengan background saya tentang economics dan bagaimana kita membuat ekonomi ini menjadi relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Menarik, ketika saya belajar ekonomi, itu hal-hal yang saya pelajari dari sekian tahun yang lalu, setelah studi pasca sarjana, dan kemudian saat ini, dunia ekonomi sangat berkembang. Dan hal-hal yang kita pelajari tentu saja perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tetapi yang saya pelajari dari berbagai macam sejarah perekonomian, ekonomi akan selalu naik turun. Itu yang kita sebut sebagai business cycle atau siklus bisnis. Dan kita tahu bahwa ketika siklus bisnis terjadi, kadangkala kita berada pada situasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi kadang kita juga berada pada situasi pertumbuhan ekonomi yang turun, atau mungkin resesi, bahkan krisis. Seperti hal yang sudah terjadi di banyak negara, baik di negara-negara berkembang tahun 90-an, 97-98, krisis ekonomi di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, kemudian krisis tahun 2008-2009 di Amerika Serikat, krisis tahun 2010 di Uni Eropa, dan juga krisis akibat pandemi COVID-19 dari tahun 2019 yang juga membuat tantangan tersendiri bagi semua negara. Tetapi yang saya pelajari dari krisis-krisis itu adalah di saat ekonomi turun selalu ada ruang-ruang opportunity, ada ruang-ruang kesempatan baru yang belum pernah terfikirkan sebelumnya. Karena krisis adalah sebuah awal dari inovasi yang disebut sebagai Schumpeter, ya, bapak perekonomian dunia pada saat itu menyebut sebagai creative destruction. Untuk mengembangkan sebuah perekonomian, untuk tumbuh, kadang kita perlu melalui krisis, kita perlu melalui naik turunnya siklus bisnis, dan itu adalah sebuah keniscayaan. Yang perlu kita pahami sekarang adalah ketika berada pada situasi yang turun, ketika berada pada situasi economic recession, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja, kita tetap harus optimistis. Karena ekonomi itu seperti halnya self-fulfilling prophecy. Apa itu? Ketika ekonomi tumbuh, biasanya orang akan melihat, individu atau perusahaan akan melihat bahwa prospek perekonomian akan cukup tinggi. Kemudian banyak orang yang ekspansi dalam mengembangkan bisnis, banyak orang yang mengkonsumsi, kemudian banyak investasi yang juga berkembang. Stock market, pasar modal juga ikut berkembang. Dan setiap orang optimistis terhadap ekonomi di masa depan. Tapi pada suatu ketika ada permasalahan di perekonomian yang membuat psikologis dari pelaku ekonomi ini mungkin mempercayai hal-hal yang sebenarnya belum tentu akan terjadi. Itu yang disebut sebagai self-fulfilling prophecy. Kita percaya bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, maka sesuatu yang buruk itu akan benar-benar terjadi. Itulah financial crisis. Kita tahu di tahun 2008 atau tahun 97-98, economic crisis dikarenakan faktor makroekonomi. Kalau tahun 97-98 di Asia itu karena efek nilai tukar mata uang lokal terhadap US dollar yang pada waktu itu terdepresiasi. Maka pelaku pasar melihat bahwa depresiasi nilai tukar ini akan membawa dampak yang cukup mengkhawatirkan bagi perekonomian. Sehingga banyak investor asing yang ada di negara berkembang menarik dananya dari negara tersebut karena takut bahwa negara tersebut nilai mata uangnya akan terdepresiasi terhadap US dollar. Karena ketakutan-ketakutan itulah maka akhirnya nilai mata uang lokal termasuk rupiah terdepresiasi. Karena banyak investor asing yang percaya bahwa rupiah terdepresiasi lebih dalam lagi karena US dollar. Oleh karena itu krisis benar-benar terjadi. Krisis tahun 1998 juga identik. Pada waktu itu ada beberapa bank yang bermasalah. Ada beberapa bank yang mungkin tidak bisa memenuhi kewajiban kepada nasabah.
untuk mengembalikan uang nasabah karena memang perbankan sedang dilanda masalah keuangan yang cukup sulit. Tetapi meskipun permasalahan tersebut ada di beberapa bank saja, banyak bank yang sebelumnya sehat justru mengalami permasalahan yang serupa karena yang kita sebut sebagai bank runs, atau kalau kita menyebutnya adalah bank panics, di mana nasabah di bank yang sehat karena mendengar sebuah isu di bank-bank yang kurang sehat ikut-ikutan menarik dananya karena ketakutan. Nah, disitulah bahwasannya financial crisis mungkin bukan karena fundamental sebuah negara yang buruk, bukan karena kualitas negaranya yang buruk, tetapi bisa jadi merupakan self-fulfilling prophecy. Krisis terjadi karena kita percaya bahwa krisis akan terjadi. Nah, oleh karena itu, yang ingin saya garis bawahi di sini adalah di saat ekonomi sedang turun, maka self-fulfilling prophecy ini sangat penting. Self-fulfilling prophecy ini harus kita arahkan ke sesuatu yang lebih optimistis, harus kita arahkan ke sesuatu yang lebih inovatif. Karena krisis bisa lebih dalam kalau kita memaknai krisis itu dengan cara yang pesimistis. Krisis terjadi, kemudian kita tidak berusaha untuk mencari sebuah solusi, tidak berusaha untuk kreatif, pada akhirnya krisis akan semakin panjang. Tapi kalau kita bisa melihat potensi-potensi baru, sektor-sektor baru yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Kita belum pernah berpikir bahwa bisnis online akan berkembang sebelum COVID-19, kita nggak pernah berpikir itu. Tapi setelah COVID-19 kita melihat, meskipun ya di awal-awal terjadinya pandemi, ekonomi turun, tapi lama-kelamaan banyak orang, banyak individu, banyak perusahaan belajar bagaimana cara beradaptasi menggunakan teknologi informasi yang pada akhirnya mengubah landscape bisnis yang tadinya berbasis face to face menjadi berbasis online, dan online ini akan berkembang seiring dengan situasi ke depan. Nah, oleh karena itu apa? Setiap terjadi krisis maka akan terjadi perubahan. Perubahan yang bersifat fundamental, perubahan yang bersifat struktural. Disitulah kita sebagai generasi penerus bangsa tentunya perlu mengidentifikasi kira-kira peluang apa yang bisa saya ciptakan di tengah krisis. Kita bukan hanya menjadi sebuah bagian yang akan memperdalam krisis, tapi bagaimana kita berusaha untuk menjadi sebuah solusi dari krisis tersebut. Bagaimana kita bisa menjadi solusi agar negara bisa keluar dari krisis. Karena kalau kita menjadi bagian yang pesimistis terhadap krisis, maka yang terjadi adalah self-fulfilling prophecy. Bahwa kita percaya bahwa krisis ke depan akan berkepanjangan, maka krisis ke depan akan semakin berkepanjangan. Mengapa demikian? Karena kalau kita percaya bahwa krisis akan berkepanjangan, berarti kita akan pesimistis, kita mungkin akan mengurangi konsumsi. Kita mungkin akan cenderung banyak melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat karena kita tidak mempunyai harapan terhadap masa depan. Kita bingung bagaimana memaknai di tengah ketidakpastian global dan ketidakpastian nasional. Tetapi kalau kita melihat dari situasi yang lebih optimistis, bahwa krisis ataupun ketidakpastian ini bisa memunculkan ide-ide baru. Nah, inilah yang perlu kita garis bawahi. Kembali lagi ke bagaimana self-fulfilling prophecy di saat situasi krisis atau di situasi di tengah ketidakpastian ini bisa memperparah situasi. Kalau kita percaya bahwa ke depan situasi akan lebih buruk, berarti kita akan mengurangi konsumsi, kita akan mengurangi aktivitas ekonomi kita akan mengurangi produksi kita. Maka pada akhirnya banyak bisnis, banyak individu akan mengurangi aktivitas ekonomi tentu saja, dan individu akan ketika mengurangi konsumsi tentu saja dia akan menaikkan saving terlalu banyak. Dan ketika saving terlalu banyak, tabungan terlalu banyak dalam jangka pendek, itu tidak akan menaikkan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini paradox of saving namanya kalau dalam teori ekonomi. Paradox of saving adalah situasi di mana ketika semua masyarakat menyimpan dananya secara berlebihan tanpa
berinvestasi tanpa membuat bisnis, maka yang terjadi adalah paradox of saving. Ketika saving terlalu naik, maka konsumsi akan turun. Ketika konsumsi turun terlalu drastis, maka yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi akan turun dan resesi akan makin berkepanjangan. Karena ketakutan untuk mengkonsumsi, ketakutan untuk membuat bisnis baru, ketakutan dalam hal apapun. Itu self-fulfilling prophecy yang pesimistik. Tapi kita bisa self-fulfilling prophecy yang lebih optimistis. Bagaimana itu terjadi? Kita perlu belajar, kita perlu melihat data-data. Dan saya melihat bahwa situasi yang ada di Indonesia, situasi yang cukup optimistis. Mengapa demikian? Kalau kita bandingkan Indonesia dengan negara-negara berkembang yang lain, interest rate di Indonesia cukup tinggi. Atau relatif lebih tinggi daripada negara-negara yang lain. Artinya apa? Artinya akan banyak potensi-potensi modal masuk ke Indonesia di masa depan. Akan banyak investasi-investasi yang akan masuk di masa depan ke Indonesia, sehingga akan banyak membuka lapangan pekerjaan di situ. Indonesia merupakan salah satu tempat yang paling menarik untuk investasi. Dilihat dari data hubungan antar negara terkait dengan interest rate di Indonesia. Yang kedua, kita melihat bahwa hampir 60% produk domestik bruto di Indonesia itu didominasi oleh konsumsi. Artinya, konsumsi merupakan motor dari pertumbuhan ekonomi. Meskipun di banyak negara sudah mulai beralih dari consumption-based economy menjadi investment-based economy, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ekonomi yang berbasis konsumsi untuk saat ini terbukti cukup kuat, cukup bertahan ketika menghadapi goncangan. Karena apa? Karena setiap orang butuh konsumsi. Ekonomi kita ditopang oleh kebutuhan masyarakat untuk mengkonsumsi. Jadi, katakanlah investasi kita belum maksimal, government spending kita belum maksimal, net export kita belum maksimal. Kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama adalah konsumsi, investasi, government spending, dan net export. 60% dari pertumbuhan ekonomi kita sudah bisa didorong oleh konsumsi. Artinya, pertumbuhan ekonomi kita tentunya akan terjaga. Meskipun akan bisa lebih tinggi lagi jika kita memaksimalkan potensi dari investasi, dari net export, dan dari government spending. Apa itu government spending? Intinya adalah bagaimana peran pemerintah dalam memberikan kebijakan-kebijakan fiskal, dalam memberikan anggaran-anggaran yang memang strategis, yang memang prospektif untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang bisa mengentaskan kemiskinan, yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Dan itu sudah sangat dilakukan dengan baik, khususnya selama pandemi COVID-19. Yang kedua, kita harus bisa memahami bahwa situasi global meskipun dipenuhi dengan ketidakpastian, kita juga tahu bahwasannya tadi yang pertama, bahwa interest rate di Indonesia dibandingkan negara-negara yang lainnya cukup tinggi. Hal ini tentunya merupakan prospek ke depan. Namun, prospek ini, peluang ini juga memberikan tantangan tersendiri. Ketika banyak sekali nanti investasi yang masuk ke Indonesia, tentunya investasi perlu diarahkan ke hal-hal yang sifatnya produktif. Pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas masyarakat, sehingga masyarakat akan dapat menaikkan saving. Menaikkan saving tanpa harus mengurangi konsumsi. Ini yang penting. Kalau tadi yang pertama, dalam situasi yang pesimistis, ketika semua orang percaya bahwa situasi ke depan akan lebih buruk, maka semua orang akan berusaha mengurangi konsumsi. Sehingga saving meningkat. Dalam situasi seperti itu, maka saving akan tidak berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Tapi dalam situasi yang kedua, ketika bisnis berkembang, ketika investasi masuk ke Indonesia karena kita optimistis, maka akan banyak lapangan pekerjaan yang terbuka, akan banyak sekali produktivitas dari masyarakat, yang akhirnya masyarakat akan lebih bisa meningkatkan saving tanpa harus mengurangi konsumsi. Poinnya di situ. Ke depan,
tentunya yang paling diperlukan adalah meningkatkan produktivitas. Tanpa produktivitas, saving tidak akan bisa naik. Nah, saving itu menjadi salah satu motor pertumbuhan jangka panjang. Oleh karena itu, dengan memaknai berbagai macam indikator ekonomi, kita paling tidak bisa lebih bijak dalam bersikap. Apakah kita mau pesimistis atau kita ingin optimistis. Tetapi jika kita ingin berkontribusi kepada perubahan yang lebih baik di sebuah negara, tentunya kita sudah tahu jawabannya, bahwa kita tetap harus optimistis. Dan disitulah economic growth jangka panjang yang berkualitas akan terjadi. Karena kita percaya bahwa ekonomi ke depan akan tumbuh.